Shalom, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mariana Duhi Maramba Meha, NIM 1804070049. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran tanah dan udara. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, makhluk hidup atau energi lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari, misalnya saja tanah, air, udara. Beberapa faktor penyebabnya ialah manusia, proses alam, dan lainnya, yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas media yang dicemari tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Berikutnya ialah jenis-jenis pencemaran, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan lain-lain. Pertama saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini ialah pencemaran ini terjadi karena adanya zat atau bahan kimia yang ada dalam tanah dan biasanya terjadi karena hasil dari ulah manusia, sehingga mengubah struktur dan kandungan tanah yang masih alami. Ada banyak hal yang membuat bahan kimia ini masuk ke dalam tanah, misalnya saja kebocoran limbah kimia cair hasil dari pabrik, industri tertentu, adanya penggunaan pestisida pada tanaman yang masuk ke dalam lapisan tanah, adanya kecelakaan pengendara yang mengangkut minyak sehingga bahan kimia yang ada dalam wadah itu tumpah ke tanah, serta pembuangan sampah yang langsung ditimbun ke dalam tanah tanpa dilakukan penguraian dulu sebelumnya. Gambar ini adalah termasuk pencemaran tanah di lingkungan Penfui. Di sini banyak sekali plastik, botol, popok dan sangat mengganggu penglihatan dan juga sampai ini mengeluarkan bau yang sangat busuk. Berikutnya penyebab pencemaran. Yang pertama ada limbah pertanian. Ini misalnya saja petani menggunakan pupuk organik dan pestisida. Yang kedua itu kebakaran hutan. Yang ketiga limbah anorganik dan organik. Kalau limbah organik itu tidak terlalu mengganggu pencemaran tanah ataupun udara, karena ini dapat sangat berguna bagi masyarakat. Kalau limbah anorganik itu misalnya saja botol bekas, plastik, dan kaleng. Terus selanjutnya limbah cair dan padat. Di sini limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik dan kegiatan rumah tangga. Kalau contohnya kemarin kami melakukan pengamatan di pabrik tahu Esapa. Di situ limbah cairnya itu langsung dibuang ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kalau kegiatan rumah tangga itu contohnya itu penggunaan deterjen sisa cucian. Itu sangat mengganggu juga karena mengandung bahan-bahan kimia sehingga sangat mempengaruhi mikroorganisme yang ada dalam tanah. Berikutnya dampak pencemaran tanah itu pertama ada dampak bagi kesehatan. Misalnya polusi tanah yang disebabkan oleh merkuri dapat memicu kerusakan ginjal, kerusakan saraf, penyakit jantung, dan kerusakan fungsi kekebalan tubuh. Berikutnya ialah ini yang mengganggu kehidupan ekosistem. Ya, tentu saja karena bahan kimia yang masuk ke dalam tanah itu akan membunuh organisme yang ada di dalam tanah sehingga tidak ada tumbuhan yang dapat tumbuh dan berkembang di situ. Yang ketiga itu nilai estetika berkurang, yaitu dengan banyaknya sampah yang di sekitar masyarakat tanpa adanya pengolahan atau penguraian, itu jelas akan mengganggu nilai estetika dari lingkungan tersebut. Lingkungan tersebut akan menjadi tercemar. Berikutnya penanganan pencemaran tanah. Yang pertama ada remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman.
Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan offsite ini jauh lebih mahal dan rumit. Yang kedua ialah penanganan bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Menurut Dr. Anton Muhibudin, salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur Vesicula arbuscular mycorrhiza atau FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah, dan berperan tidak langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan, berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Asap kendaraan bermotor, limbah industri, limbah rumah tangga itu merupakan sumber dari pencemaran udara. Di sebelah itu ada gambar Bandara El Tari Airport. Itu menurut saya adalah ini salah satu penyumbang pencemar udara yang dilegalkan oleh pemerintah. Berikutnya penyebab pencemaran udara. Itu ada kebakaran, bisa juga kebakaran hutan atau masyarakat membakar sampah. Kedua itu asap kendaraan atau alat transportasi. Dampak dari pembakaran sampah ini ialah mengganggu saluran pernapasan manusia, hewan. Yang kedua itu alat transportasi. Itu ada kendaraan bermotor, roda 4 dan pesawat. Itu kendaraan bermotor itu mengandung timah hitam, karbon monoksida, hidrokarbon, oksida nitrogen, dan lain-lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Berikutnya, macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer yaitu substansi pencemar ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Yang kedua ialah pencemaran udara sekunder, yaitu substansi pencemar terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam proses fotokimia adalah contoh pencemaran sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh. Belakangan ini, perhatian pada efek emisi polusi udara terhadap perubahan iklim global dan penipisan lapisan ozon semakin meningkat. Dampak terhadap kesehatan, yaitu dampak pencemaran debu dapat menyebabkan kerusakan saluran paru-paru dan saluran lainnya. Yang kedua itu dampak terhadap pendidikan. Itu misalnya karena ada pencemaran udara, misalnya letusan gunung yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, nanti pernah dulu ada sekolah yang tutup karena tidak dapat melakukan proses belajar mengajar. Yang ketiga itu dampak terhadap pertanian. Tanaman menjadi rawan terhadap penyakit misalnya nekrosis dan klorosis. Yang keempat itu hujan asam. Polusi udara yang disebabkan akibat SO2 dan NO2 itu menyebabkan hujan asam, sehingga tanaman tidak akan hidup atau mati. Berikutnya efek rumah kaca. Pencemaran dampaknya itu suhu bumi itu akan naik atau tambah panas. Terus yang terakhir ialah kerusakan lapisan ozon.
Berikutnya, penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, kita harus memahami dan mempraktekkan konsep reduce, reuse, and recycle, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Yang kedua itu gunakan perangkat teknologi atau listrik yang hemat energi. Yang ketiga, menggunakan angkutan umum. Yang keempat, menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Teknologi energi terbarukan ramah lingkungan seperti matahari, angin, dan panas bumi. Yang terakhir, hemat energi, yaitu dengan mematikan kipas angin, lampu penyejuk udara saat kita bepergian. Sejumlah besar bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan listrik. Sekian presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.